Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya dalam hidup kita. Dan malam ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah keluarga. Walaupun esok kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, perjamuan, tetapi biarlah malam ini kita juga boleh bersama-sama mengajak keluarga untuk mendengar firman, untuk bermazmur, mengucap syukur buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, Engkau selalu beserta kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Bapa, saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun kami, biarlah seluruh jemaat hati kami boleh terarah kepada Engkau, hati kami boleh terarah kepada firman, dan hidup kami akan semakin diubahkan, akan semakin diteguhkan, akan semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan melanjutkan untuk hari Kamis kemarin tentang tabut perjanjian, dan malam ini kita akan mengakhiri untuk topik ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dari 1 Samuel pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya membacakan untuk kita semuanya. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana, tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu
kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Bapak, Ibu, Saudara, minggu lalu kita sudah belajar apa yang terjadi ketika tabut Allah dirampas. Imam Elia begitu mendengar kabar itu, Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun ia harus kehilangan kedua anaknya, Hofni dan Finehas, yang juga mati dalam peperangan, namun hal yang membuat Imam Elia kemudian mati karena terkejut adalah manakala ia mengetahui tabut perjanjian Allah dirampas. Bahkan demikian juga dengan menantunya yang sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Begitu ia mendengar kabar kalau tabut Allah dirampas, ia kemudian melahirkan, bersalin, dan memberikan nama kepada anaknya Ikabod. Artinya telah hilang. Israel telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar kisah ketika tabut itu ada di tangan musuh. Ya. Tabut dirampas oleh bangsa Filistin, kemudian dibawa ke negerinya. Nah, apa yang terjadi ketika tabut Allah ada di tangan musuh? Ini sangat menarik, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut saudara, apa yang kemudian terjadi ketika tabut perjanjian itu ada di tangan musuh? Apakah karena berpindahnya tabut itu ke tangan musuh, orang Filistin kemudian mereka menerima berkat kehadiran Tuhan tercurah atas hidup mereka? Apakah kemudian itu yang terjadi? Apakah dengan adanya tabut perjanjian, tabut Allah di tengah-tengah bangsa Filistin itu, lalu kemudian ketika mereka berperang, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami berkat, mengalami keberhasilan? Apakah itu yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Karena tabut itu sudah ada di tangan mereka sebagai musuh dari bangsa Israel. Lalu kemudian kehadiran Allah berpindah ke atas mereka. Berkat-berkat Allah berpindah tercurah ke atas mereka. Apakah itu yang terjadi? Tidak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Allah tidak pernah berubah setia dengan bangsa lain, memberkati bangsa-bangsa lain yang tidak percaya, bangsa-bangsa lain yang hidup di dalam penyembahan berhala. Bagaimana mungkin terang bersatu dengan gelap? Bagaimana mungkin kekudusan dapat bersatu dengan kenajisan? Jadi tidak mungkin berkat khusus dari Allah Ia berikan kepada bangsa-bangsa yang belum percaya kepadanya, yang hidup di dalam penyembahan berhala, yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, yang Allahnya adalah Dagon, patung berhala yang dianggap sebagai dewa mereka. Mana bukti firman Tuhan? Nah, kalau kita sudah membaca bagian firman Tuhan tadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu mereka mendapatkan tabut perjanjian itu, mereka meletakkannya di kuil mereka, lalu kemudian mereka menaruh di sisi dari Dagon, dewa mereka. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, dewa mereka, patung Dagon itu kemudian terjatuh. Lalu mereka, para imam dari orang-orang Filistin itu, kemudian memperbaiki, menaruh kembali di sisi dari tabut perjanjian. Namun apa yang kemudian terjadi? Firman Tuhan mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, Dagon tidak hanya terjatuh, tetapi kepalanya dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih
tinggal. Saudaraku yang terkasih, tidak cukup hanya sampai di situ. Bangsa Filistin itu kemudian mengalami yang namanya musibah. Bangsa Filistin itu kemudian mengalami yang namanya kutuk. Allah menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Dan ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Lalu mereka memindahkan ke kota Gad, dan di kota Gad hal yang sama terjadi. Bangsa itu, orang-orang di kota itu juga dihajar oleh Tuhan, mengalami musibah, mengalami petaka, mengalami kutuk dari Tuhan, sehingga mereka kemudian memindahkan ke tempat lain, yaitu ke Ekron. Dan orang-orang Ekron berkata, mereka memindahkan tabut Allah itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Lalu saudaraku yang terkasih, orang-orang Ekron ini meminta agar tabut Allah itu dikembalikan kepada bangsa Israel, karena mereka juga mengalami musibah yang sama, petaka yang sama, ada borok-borok, sampai mereka, firman Tuhan mengatakan, ada teriakan di kota itu naik ke langit karena penderitaan, kesusahan, kutuk yang disampaikan, kutuk yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang tabut perjanjian itu bukan bicara tentang Allah dengan bangsa lain, tetapi tabut perjanjian itu berbicara tentang Allah dengan umat Israel. Sama halnya dengan kita pada masa sekarang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Dan di masa sekarang, bagaimana kita dapat menikmati kehadiran Tuhan? Ya dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Setiap pagi begitu bangun, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita sembah Dia, kita menikmati keintiman persekutuan, dan juga kita percaya bahwa ada Yesus di dalam hati kita, ada Yesus di dalam hidup kita, sehingga setiap waktu kita berbicara, berkomunikasi, memuji, memasyurkan namanya, kita meluangkan waktu di hari-hari kita, pagi hari ataupun juga malam hari, kita datang kepada Tuhan. Dan ketika tabut Allah itu berpindah ke bangsa lain, itu bicara tentang bagaimana Allah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara kita tinggalkan. Jadi bukan bicara tentang Allah dengan bangsa lain, bukan bicara tentang Allah dengan orang lain, tetapi antara saya dan Tuhan, antara kita dan Tuhan, antara saudara dan Tuhan. Sehingga mereka, bangsa itu kehilangan berkat Tuhan. Bangsa Israel kehilangan kehadiran Tuhan. Kehilangan kehadiran Tuhan itu sama dengan kehilangan penyertaan Tuhan. Dan kalau kehilangan penyertaan Tuhan, artinya sama dengan kehilangan berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kalau berkat pemeliharaan Tuhan tidak ada dalam hidup bangsa Israel, apa yang kemudian terjadi? Mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu kita kehilangan kehadiran Tuhan, kehilangan pemeliharaan Tuhan, kehilangan berkat-berkat daripada Tuhan, betapa malangnya hidup kita. Walaupun kita berkelimpahan harta, berkelimpahan dengan materi, tetapi Allah tidak ada dalam hidup kita. Kita semakin jauh dari Allah dan semakin melekat kepada dunia. Itu adalah kesia-siaan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hal yang percuma. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, saya baik-baik saja tuh, walaupun saya tidak punya relasi, tidak punya kedekatan, tidak punya
keintiman dengan Tuhan, saya tidak menikmati kehadiran Tuhan dalam keintiman doa saya, dalam pembacaan firman Tuhan, maupun juga Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan saya, ya, tetapi yang kita nikmati itu bukan berkat khusus dari Tuhan. Itu adalah berkat dunia, berkat materi, berkat jasmani. Tidak ada di dalamnya berkat rohani yang datangnya daripada Tuhan, yang dipersembahkan untuk kita secara khusus oleh Tuhan, yang Dia berikan ketika kita memiliki keintiman, memiliki persekutuan, memiliki keeratan di dalam hubungan dengan Dia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita, sampai nanti Tuhan panggil kita, sebagaimana firman Tuhan hari Minggu kemarin, arahkan pandangan kepada Tuhan Yesus, mata yang tertuju kepada Dia. Melalui keseharian kita hidup di dalam keintiman, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Luangkan waktumu untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji dan memasyurkan nama Tuhan di sepanjang hidupmu, sehingga dengan demikian maka berkat ilahi akan tercurah atas hidupmu. Engkau akan senantiasa ada dalam penyertaan, ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka setiap pergumulan, setiap tantangan masalah dalam hidupmu, ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang menyertai. Dimuliakanlah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau boleh terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami tidak menjauhkan diri daripada Engkau di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.